Tisa Biani murka di sosial media. Ya, ia pun tidak terima atas ulah fans Fujianti Utami yang selalu membanding-bandingkan dirinya dengan Fujianti Utami. Untuk memastikan apa yang sedang terjadi, kemarin tim Intens Investigasi pun menemui Tisa Biani dan meminta klarifikasinya. Lantas, seperti apakah klarifikasi Tisa Biani dan juga Dul Jailani? Lalu, seperti apa pula psikolog menelisik aksi para fans Fuji yang membanding-bandingkan Tisa Biani dengan Fuji? Tak hanya itu, Haji Faisal pun juga merasa geram atas pernyataan seorang TikToker yang mengatakan jika karir Fuji akan redup. Lantas, seperti apakah kegeraman Haji Faisal? Di sisi lain, Fujianti Utami pun juga menyatakan kekesalannya kepada netizen yang selalu menjodoh-jodohkan dirinya. Lantas, seperti apakah sikap Fuji atas aksi netizen tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bak petir di siang bolong. Seperti itulah yang dialami netizen ketika membaca postingan Tisa Biani di sosial media yang tiba-tiba saja menghardik fans Fuji yang selalu membanding-bandingkan dirinya dengan Fuji. Bahkan sampai menyebut jika Fuji lebih cantik daripada dirinya. Mengetahui hal tersebut, kekasih Dul Jailani ini pun murka kepada fans Fuji hingga menyebutnya sebagai fans yang tidak punya akhlak karena rela menyakiti orang lain dengan memuji idolanya setinggi langit. Tisa Biani mirip Fuji. Gayanya, bajunya, rambutnya, bentuk badannya, kecilnya, sama. Komentar netizen pada foto Tisa Biani. Tisa Biani pun lalu membalasnya dengan nada tidak suka. Fuji mulu. Enjoy aja lah hidup ini, santai aja lah. Dan semuanya aman, damai, tentram. Biarin aja orang ngomong. Yang ngomong-ngomong yang julid itu kan nggak banyak, cuman sebagian. Ketika dimintai klarifikasinya terkait komentar balasan di sosial media, kemarin Tisa yang ditemui sedang menemani Dul bertanding sepak bola pun mengungkapkan alasannya geram kepada fans Fuji. Namun, alih-alih merasa benci, Tisa pun justru mengungkap hubungannya dengan Fuji baik-baik saja. Nggak tahu, no comment. Hubungan kakak sama Fuji tapi baik-baik aja. Aman aja. Baik. Tak hanya itu saja, ketika sang kekasih pun dibanding-bandingkan dengan Fujianti Utami oleh netizen, Dul Jailani yang belum membaca pernyataan netizen tersebut menanggapinya dengan sikap seperti berikut ini. Aku belum tahu ya. Iya, katanya Tisa tuh dibanding-bandingin sama Kanan. Komen. Mengetahui Tisa begitu geram terhadap fans Fuji, salah satu netizen pun juga mengungkapkan permintaannya kepada Fuji agar menegur fansnya yang menyakiti orang lain. Kalau bawa Fuji, tolong komennya di akun Fuji aja ya, jangan di akun orang ya. Dan jangan banding-bandingkan, takut Fuji dimusuhin dan banyak yang gak suka. Tolong dibaca ya netizen yang terhormat. Tulis salah satu netizen bernada ketus. Iya, di akun aku juga gak apa-apa. Bebas, jangan dilapak orang lain, siapapun itu. Ya Allah, aku teh capek juga serba salah.
balas Fuji atas komentar netizen tersebut. Menanggapi hal itu, psikolog pun menjelaskan mengapa Tisa bisa segeram itu kepada fans Fuji yang membanding-bandingkan dirinya. Lantas, benarkah tidak seorang pun yang senang jika dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain? Biar gimana pun nggak ada satu orang ya yang rasanya ingin disama-samakan dengan orang lain gitu ya, baik secara fisik, kemampuan, apalagi dibanding-bandingkan gitu ya. Saya rasa semua orang tidak ingin diperlakukan seperti itu. Tapi pun kalau misalkan memang kita dihadapkan oleh satu situasi di mana orang lain lalu membandingkan kita, selama itu bukan orang terdekat, orang yang memberikan sumbangsih penting dalam hidup kita, sebisa mungkin kita abaikan. Karena kembali lagi, sulit buat kita untuk meminta orang lain mengendalikan perilaku orang lain atau menghentikan bagaimana orang lain memberikan penilaian-penilaian terhadap kita. Wajar pada saat kita lalu dibanding-bandingkan dengan sosok wanita lainnya, karena biar bagaimanapun kita adalah pribadi yang notabene unik, berbeda satu dengan lainnya gitu ya. Apakah dari potensi, fisik, kecerdasan dan lain sebagainya gitu ya. Memang tidak elok rasanya jika sebagai orang lain kita lalu membuat penilaian-penilaian, membanding-bandingkan, menyama-nyamakan gitu ya karakter orang lain ataupun sisi personal orang lain gitu. Ada baiknya ya kita menerima, menghargai keunikan pribadi masing-masing. Selain itu, kehebohan pun tidak hanya terlihat ketika fans Fuji dihardik oleh Tisa Biani di sosial media. Sebelumnya, ada seorang TikTokers yang juga sempat membuat heboh dengan menyebut jika karir Fujianti Utami akan segera meredup. Tidak disebutkan alasan mengapa hal itu akan menimpa Fuji. Namun, sang TikTokers pun menasihati Fuji agar banyak-banyak menabung. Masa kejayaan Fuji akan segera berakhir. Gak lama lagi namanya akan meredup. Jadi Fuji banyak-banyak menabung ya sayangnya. Jangan ya, boros-boros lah ya. Selama ini kan gaya hidup kamu yang sebenarnya ditutupi oleh ya itu. Jangan nanti setelah redup, kebongkar lagi semua yang dibalik manisnya kehidupan, gaya hidupnya Fuji. Kira-kira penggantinya Fuji akan naik siapa ya? Tunggu saja. Dari kabar Tisa Biani yang murka kepada netizen karena membanding-bandingkan dirinya dengan Fuji. Lantas, seperti apa kemarahan Haji Faisal ketika menanggapi TikTokers yang mengatakan jika karir Fuji akan segera meredup? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget. Selain reaksi Tisa Biani yang sempat menggegerkan publik di mana ia murka dengan para fans Fuji, baru-baru ini reaksi yang tidak kalah menggegerkan pun juga datang dari Haji Faisal ayah Fuji kepada Tirta Siregar. Di mana Tirta Siregar mengatakan bahwa karir Fuji tidak lama lagi akan meredup tanpa mengungkapkan alasan dibalik pernyataan tersebut. Haji Faisal pun juga mengungkapkan bahwa rezeki, maut, dan juga karir sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Dan menurutnya, pernyataan Tirta Siregar sudah mendahului takdir dari Yang Kuasa.
Lantas, benarkah Haji Faisal pun juga geram ketika mendengar pernyataan tersebut? Orang berbicara seperti itu, ya kita mau ngapain? Mau ngomong apa? Orang saja yang tidak, menurut saya tidak berpikir jauh sebelum berbicara. Kenapa dia tidak berpikir jauh sebelum berbicara? Kok bisa-bisanya dia menyampaikan seperti itu? Bukannya hasilnya itu ke depannya itu udah ketentuan dari yang kuasa. Kalau kita bilang geram, ya untuk apalah kita terlalu jauh geramnya? Enggak juga. Kenapa? Ya bagi kami ya atau bagi saya, pihak keluarga, hal-hal itu sudah merupakan ketentuan Tuhan. Artinya tidak ada yang tahu masa depan orang, hari esok, bagaimana. Itu kan punya yang kuasa. Kok bisa-bisa kita mendahului kalau bagi saya, tanpa disampaikan, tanpa dipesankan pun. Ya kita semuanya ya, bukan di kami aja, semuanya kita ini memang dianjurkan kita menabung. Kita kan punya masa depan juga, artinya masa depan hari tua kita bagaimana, ya gimana ke depan. Tahun ini semoga semuanya berjalan lancar, aku dijauhkan dari orang-orang muka dua, muka-muka aneh gitu ya, orang-orang jahat, semoga aku dijauhkan sama orang-orang itu. Dan semoga aku selalu menjadi manusia yang lebih bersyukur dan semoga aku bahagia lah tahun ini. Bahagia dengan cara apapun ya. Bagi Haji Faisal, semua pencapaian yang digapai oleh Fuji saat ini pun adalah buah dari kerja keras yang tidak mudah untuk dilakukan dan juga penuh dengan tantangan serta pengorbanan. Bagi saya sih, alhamdulillah bagi saya sih karena sekarang ya baik dan bagus. Dan kalau menurut saya apa yang dia kerjakan sekarang dengan ketekunan dia, dengan kerajinan dia, bikin vlog, bikin apa aja TikTok, segala macam yang dia bikin, menurut saya sih itu sesuatu yang sangat sangat menyenangkan juga untuk kita jadikan sebagai tontonan, suatu lucu-lucuan yang menarik menurut saya. Ya, di tengah kejenuhan kita dalam menjalani kehidupan ini. Dari ungkapan Haji Faisal kepada Tirta Siregar dengan pernyataannya yang begitu mengejutkan. Lantas, seperti apa pula kegeraman Fuji ketika ia ramai dijodoh-jodohkan oleh netizen? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens. Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment. Selain Haji Faisal yang begitu murka dengan ungkapan Tirta Siregar yang sempat menghebohkan publik, baru-baru ini Fuji pun juga mengungkapkan kekesalannya kepada netizen yang kerap kali menjodoh-jodohkan dirinya. Menanggapi maraknya aksi perjodohan atas dirinya yang dilakukan oleh netizen, Fuji pun mengaku tidak mau ikut arus tersebut. Ia pun lebih mengikuti kata hatinya sendiri soal jodohnya nanti. Dan belakangan ini, Fuji pun ramai dikabarkan dekat dengan pesepak bola Asnawi Mangku Alam. Meski kerap membantah, namun Fuji dan Asnawi pun sering terlihat bersama. Bahkan, kedekatan keduanya yang dilakukan secara diam-diam pun bukan karena dijodohkan netizen. Itu mau doain aja lah ya Mas, jodoh nggak ada yang tahu. Nggak tahu kapan datangnya kan, yang berdoa aja deh. Berharapnya deket sama siapa kayak gitu ya, tapi nggak ada. Aku lagi nggak deket sama siapa-siapa, jadi ya udah aku pengen main sama Gal aja deh kayaknya deh. Kriteria ya udahlah Mas, yang penting baik aja lah. Temen aku nggak ada yang mau jodohin aku, jadi dibiarin aja aku jomblo. Kriteria nggak ada paling kayak sewajarnya aja lah. Aku betanya pas kalian jodoh-jodohin kalau nggak sesuai ekspektasi kalian ngamuk. Kalian nggak ada hak untuk mengatur kehidupan percintaan saya netizen. Terima kasih. Sempet ada yang DM nggak sih? Dan aku nggak punya hak untuk ngikutin mau kalian juga walaupun kalian fans atau apa-apa. Tapi kalian nggak punya hak untuk mengatur kehidupan percintaan dan pribadi aku. Suka-suka aku mau deket sama siapa, mau upload apa.
selama aku nggak merugikan dan minta nasi kalian, tolong ya jangan ngehujat sana sini. Hidup tuh nggak tentang perjodohan aja, Mbak. Udah capek aku dengan urusan perjodohannya nggak, Bang? Kenapa sih perjodohan mulu? Iya itu. Ya mungkin kayak ngenes banget kan? Enggak ngenes. Emang aku kayak kelihatan butuh cowok banget ya. Udahlah, urusan perjodohan nanti aja. Mau mikir ini nanti siang mau makan apa ya, Bang ya? Itu lagi kan dijodoh-jodohkan itu aja harus ya biarin aja lah dijodoh-jodohkan nggak apa-apa. Saya dulu di waktu sekolah juga dijodoh-jodohin. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.